Pada suatu hari, ada seekor rusa yang masuk ke halaman sebuah rumah, di mana di halaman itu ada seorang anak kecil yang sedang duduk bermain-main. Nah, rusa ini menyangkutkan baju anak itu kepada tanduknya, kemudian diangkat anak ini. Anak ini yang merasa diangkat kaget, nangis, menjerit-jerit ketakutan. Nah, ibunya yang ada di dalam rumah segera keluar. Dia ingin tahu kenapa anaknya menjerit-jerit, menangis ketakutan. Dan dia melihat rusa sedang membawa anaknya lari menuju hutan. Ibu ini lari mengejar rusa ini. Nah, sampai beberapa waktu kemudian, ibu ini melihat anaknya sudah duduk di atas rumput dan tidak terluka. Ibunya sangat lega. Dia peluk anaknya, dia gendong, dan dia bawa kembali pulang ke rumahnya. Ketika hampir sampai di rumahnya, ibu ini terkejut sekali. Dia terperangah. Dia melihat pohon besar di belakang rumahnya sudah rubuh, menimpa rumahnya. Rumahnya hancur. Atap rumah sudah seperti tepung, hancur lebur. Dan ayam-ayam peliharaannya mati semua tertimpa pohon besar itu. Ibu ini ingat, setahun yang lalu ada seekor rusa masuk ke halaman rumahnya menghindari tembakan dari seorang pemburu. Ketika melihat rusa ini, ibu ini kasihan. Karena itu dia tumpukin rusa ini dengan kain-kain dan karung-karung yang ada di rumahnya. Dia tutupin rusa ini. Nah, sampai pemburu ini datang dan tidak melihat ada rusa di rumah itu. Dia pikir, rusa sudah pergi lewat jalan lain. Jadi pemburu ini mengejar lewat jalan lain. Setelah pemburu itu jauh, ibu ini angkat kain-kain dan karung-karung yang menutupi rusa dan melepas rusa ini untuk kembali ke hutan. Rusa ini tahu kalau ibu ini telah menyelamatkannya. Dan dia sebelum kembali ke hutan, berulang kali menengok ke arah ibu itu. Seakan-akan ingin berterima kasih. Nah, ibu ini nggak menyangka kalau rusa ini masih ingat kebaikannya setelah 1 tahun. Dan rusa ini kembali untuk menyelamatkan dia dan anaknya dari pohon rubuh itu. Ibu ini juga nggak tahu, rusa bisa tahu pohon di belakang rumahnya itu akan rubuh. Nggak ada yang tahu. Nah, tapi rusa itu datang kembali untuk berterima kasih dan membalas budi buat ibu dan anaknya. Nah, adik-adik, kalau rusa aja yang seekor hewan tahu untuk berterima kasih dan membalas budi, maka apalagi kita manusia yang dianggap lebih berakal dari hewan. Seharusnya kita juga selalu ingat untuk berterima kasih dan membalas budi. Tapi manusia suka lupa untuk berterima kasih. Kita menganggap semua kebaikan yang kita terima memang sudah seharusnya kita terima. Malah kadang-kadang kita suka kurang puas dengan kebaikan yang kita terima. Kita berpikir, seharusnya saya ditolong dengan lebih lagi.
dapat bantuan lebih banyak lagi, dan kita malah bersungut-sungut dan ngomel-ngomel. Seperti di Lukas 17 ayat 11. Di situ ada 10 orang kusta yang berseru-seru kepada Yesus minta disembuhkan. Kemudian Tuhan Yesus bilang, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Karena pada zaman dulu, seorang imam yang bisa menentukan apakah seorang kusta ini sudah sembuh atau belum. Nah, jadi Tuhan Yesus bilang, tunjukkan dirimu kepada imam. Nah, 10 orang ini pergi ingin menunjukkan diri kepada imam. Di tengah perjalanan, 10 orang ini sembuh dari kustanya. Mereka senang, mereka bersuka cita. Tetapi hanya 1 orang saja yang kembali kepada Tuhan. Dia tersungkur, mengucap syukur, dan memuliakan Allah dengan suara nyaring. Nah, Tuhan Yesus tanya, bukannya 10 orang itu semuanya sudah sembuh? Kenapa yang kembali hanya 1 orang? Kemana yang 9 orang lagi? Nah, adik-adik, yang 9 orang, bagian terbesar dari 10 orang itu tidak kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur. Mereka terus pergi menikmati kesembuhan yang mereka dapat. Mereka lupa untuk kembali kepada Tuhan, untuk berterima kasih, untuk bersyukur. Hanya 1 orang, bagian terkecil dari 10 orang yang ingat untuk kembali kepada Tuhan dan berterima kasih. Nah, adik-adik, biarlah melalui cerita ini kita mau jadi bagian yang terkecil itu. Kita ingat untuk selalu berterima kasih dan membalas budi kepada orang yang sudah memberikan kebaikan bagi kita. Dan terlebih kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dan melakukan banyak sekali perbuatan baik. Berkat-berkatnya melimpah dalam hidup kita. Kita selalu ingat untuk kembali kepada Tuhan, mengucap syukur, dan memuliakan Allah dengan suara nyaring. Jangan lupa untuk berterima kasih dan membalas budi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.